Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, saya di sini akan menyampaikan informasi terkait Bitcoin. Saya bacakan dari video online-nya inet.detik.com dengan judul "Nekat Adopsi Bitcoin, Negara Ini Jadi Amburadul". Jakarta, tahun 2021 silam, El Salvador bikin kejutan karena menjadi negara pertama yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Namun saat ini perekonomian negara itu malah jadi amburadul, bahkan terancam kolaps. Presiden El Salvador Nayib Bukele memang percaya diri mengadopsi Bitcoin. Terlebih El Salvador kaya energi geotermal untuk menambangnya secara lebih ramah lingkungan. Bahkan diumumkan pula rencana pembangunan kota Bitcoin. Namun seperti dikutip Detik.net dari Futurism, memaksa perbankan dan pertokoan menerima Bitcoin serta para penduduknya juga belum familiar. Ternyata malah menghambat perekonomian. Negara El Salvador rupanya semakin dalam terjerat hutang dan sang presiden telah melobi IMF untuk meminjam 1,3 miliar US dollar. Menurut Fortune, kemudian beberapa saat setelah kota Bitcoin diumumkan, obligasi internasional negara itu turun dari 75 sen menjadi 63 sen dan saat ini hanya 36 sen. Dalam 5 bulan setelah El Salvador mengadopsi Bitcoin diestimasi bahwa severegen kredit negara itu 4 kali lebih buruk dari sebelumnya. Belum lagi harga Bitcoin terpangkas jauh dari 60 US dollar ribuan US dollar saat El Salvador mulai mengadopsinya dan sekarang berada di bawah 40.000 US dollar. Negara El Salvador saat ini utang luar negerinya paling tertekan di dunia, dan itu karena kebodohan Bitcoin ini. Pasar berpikir bahwa Bukele sudah gila dan memang benar demikian, kata Steve Henke, profesor ekonomi di Johns Hopkins University. Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Misalnya kondisi finansial negara El Salvador sudah buruk sebelum implementasi Bitcoin. Kemudian warga El Salvador sendiri tidak begitu percaya Bitcoin. Survei dari Central American University September silam mengungkap bahwa 9 dari 10 warga El Salvador tidak tahu apa itu Bitcoin. Kemudian 8 dari 10 mengaku hanya sedikit percaya pada uang digital. Bahkan ada yang menyatakan tak percaya sama sekali. Nah, itu informasi kawan terkait fenomena Bitcoin. Ya, ini sekedar informasi. Maka saya katakan emas itu lebih stabil. Tahun lalu lah apa 2 tahun yang lalu ya, saya juga ikut Bitcoin. Waktu itu harganya masih sangat murah ya Bitcoin itu ya. Kemudian naik, langsung jatuh turun lagi. Nah, setelah saya hitung-hitung dengan algoritma, ini backgroundnya tidak ada itu loh. Jadi ketahanan Bitcoin itu kalau saya analisa itu tidak ada. Karena di sana harga Bitcoin itu bisa ada nilai
karena dihitung daripada biaya operasional, ya seperti menyiapkan piranti-piranti kerasnya, piranti lunaknya, energi yang dibutuhkannya, tempat, sarana, ya alat-alatnya lah ya, seperti teknologinya. Dari situlah muncul biaya operasional. Nah, kemudian keuntungan laba yang mau diambil berapa selisih. Nah, semakin banyak pengikutnya, ya kan, maka Bitcoin ini akan semakin banyak digunakan. Nah, semakin banyak orang menggunakan Bitcoin, otomatis semakin mahal karena dibatasi jumlahnya. Infonya sisa 10%, habis itu selesai. Pertanyaannya, apa kekuatan Bitcoin ini secara fisik? Nah, kalau emas sudah jelas, digitalnya ada. Emas naik turun, naik turun, naik turun. Nah, begitu juga emas. Itu diambil dari dasarnya juga adalah dari biaya operasionalnya dulu untuk mengangkat emas ini, mulai dari percetakannya sampai keluar. Nah, muncullah digital emas di dunia. Tetapi di sini ada fisiknya. Walaupun berbeda harga antara harga digital emas yang digital yang masih angka-angka itu pasti berbeda dengan harga emas yang ada fisiknya. Pasti. Namun itu lebih baik daripada Bitcoin itu sendiri. Karena apa? Bitcoin tidak ada fisik, hanya digital. Dan tidak sedikit produk-produk bisa dibeli dengan Bitcoin. Nah, ini semua menggunakan sarana internet. Nah, bagaimana kalau internet lumpuh? Atau bagaimana kalau internet putus? Udah, digital ini tidak bergerak. Mungkin sudah ada yang kejadian kali ya. Apakah perorangan, per kelompok, mungkin negara atau apa di dunia ini, yang jika internet itu tiba-tiba putus, maka transaksi menggunakan Bitcoin karena digital itu berhenti. Kalau saya tetap mendukung kemajuan teknologi ya, termasuk penggunaan digital. Tetapi ini harus betul-betul bahwa digital ini ada kekuatan di belakangnya gitu loh. Ya seperti emas ada digitalnya, tapi juga ada fisiknya. Emas asli seperti emas koin peta. Ya, emas koin peta ini kan digitalnya kan ada tertulis, tapi itu untuk menunjukkan digital pengumuman itu menunjukkan harga daripada emas koin itu sendiri. Kalau cuman emasnya digital doang pasti lebih murah, dia selisihnya sedikit. Karena belum ada fisik. Coba dibuatkan dia fisik, dijadikan fisik, pasti kena biaya ongkos, biaya operasional, biaya cetak. Nah, itu yang membuat, belum menghitung gaji karyawannya berapa persen yang harus dikeluarkan. Makanya kalau kita lihat di Antam, kalau kita lihat harga sekian ini emas Antam, naik turun karena emas Antam inilah yang mengontrol harga emas khusus di Indonesia. Namun tetap mengacu kepada harga emas dunia sebagai dasar acuan. Jadi apapun itu yang namanya uang digital, kripto, silakan saudaraku, kalau itu baik silakan lanjut. Cuma pesan saya agar lebih bijak lagi di dalam menggunakan keuangan kita untuk membangun bisnis. Kalau saya sarankan, ya jangan lupa emas apapun bentuknya, ya entah emas Antam, Salam Gold, ya kan, terus ada UBS saya lihat, ada juga kita juga di peta di komunitas ada emas koin peta dan beberapa emas lain, yang penting ada fisik, itu jauh lebih aman kawan. Nah, kita sudah lihat ya negara El Salvador hancur ya kan ekonominya. Ini saja kawan, semoga berita ini ada manfaatnya dan tolong bantu bagikan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati.